Halo semua, selamat datang kembali di Wajah Studio Voice Story. Perkenalkan sebelumnya, nama gue Nina Marlina dan gue anak bungsu. Bercerita seperti ini adalah suatu hal yang gue hindari. Suatu hal yang membuat gue berat. Mungkin keluarga dan orang-orang terdekat gue tahu bagaimana cara gue untuk tetap survive sampai saat ini. Sebenarnya gue sadar, gue merasa kalau gue ini belum sepenuh itu untuk sharing ke kalian. Yang mungkin sebagian dari kalian masih tetap bertahan sampai saat ini. Oh iya, sebelum gue lanjut sharing ke kalian, gue mau bahas tentang story ini, yaitu God's plan is good. Kita gak boleh menyerah. Pertanyaannya, kenapa sih kita gak boleh menyerah? Ya, karena kita udah terlalu jauh melangkah dan terlalu lama untuk kita menyerah. Berawal pada tahun 2015, dimana pada saat itu ada kerikil-kerikil datang di hidup gue. Saat itu keadaan yang gak memungkinkan buat gue, sampai akhirnya hampir menyerah, down, hampir putus asa, hampir hilang harapan pada saat itu. Dimana gue hampir off sekolah pada saat itu karena keuangan keluarga yang menurun. Saat itu juga gue kehilangan salah satu anggota keluarga gue. Kecewa banget pada saat itu, benar-benar kecewa. Gue menjadi sedikit berubah dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan pada saat itu dalam diri gue. What if? Ketika kita mengalami sesuatu, gue selalu berpikir, what if? Gimana kalau gue gak kuat saat ini? Apakah Tuhan tetap menolong gue? Apakah Tuhan tetap membantu ada dalam situasi ini? What if itu terjadi? Tapi pikiran seperti itu gak lama dan hilang tanpa gue sadari. Pertanyaan pada saat itu perlahan gue ubah. Gue gak boleh lagi ngomong what if, tapi gue harus bilang even if. Apapun yang terjadi pada saat itu dan hari esok, even if, gue ada Tuhan. Gue ada Tuhan yang selalu menolong gue, apapun itu, tanpa pengecualian. Berpikir, bagaimana ya kalau sebenarnya Tuhan lagi dengerin gue? Gimana kalau emang sebenarnya Tuhan tahu segala sesuatunya itu sudah dalam rancangannya? Sempat bertanya juga pada saat itu dalam hati, salahkah ketika aku bilang percaya? Apakah aku salah ketika aku merasa lelah pada saat itu, capek dengan semuanya, merasa sudah berada di batas kemampuan untuk bertahan? Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi itu tidak cukup. Mau berharap lagi pun sulit pada saat itu. Tetapi pada saat itu hanya bisa berserah, hanya bisa pasrah. Ikutin aja maunya Tuhan kayak gimana. Saat itu berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tahu setiap kedalaman isi hatiku. Kau tahu setiap doa-doaku. Kau tahu setiap masalah, tantangan, cobaan, ataupun rintangan yang sedang aku alami pada saat ini. Aku percaya bahwa Engkau punya rancangan yang terbaik untuk hidupku, untuk keluargaku. Tolong kuatkan kami untuk selalu ikhlas, untuk selalu bersyukur, apapun kondisinya.
biarlah kehendakmu sajalah yang terjadi di kehidupan keluargaku. Which is, tanpa gue sadari, gue masih bisa berdiri teguh pada saat itu. Gue masih bisa berjalan, walaupun gue meskipun terombang-ambing oleh badai. Tanpa gue sadari juga, saat itu Tuhan taruh pesan dalam hati gue. Sampai pada akhirnya, gue bisa menyelesaikan dengan baik pendidikan gue. Gue bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik pada saat itu, sampai sekarang ini. Tanpa adanya hal buruk yang gue pikirkan akan terjadi pada saat itu. Ya, pesan itu yang menguatkan gue sampai detik ini, sampai gue bisa ada dalam posisi sekarang. Tuhan tahu potensi yang ada dalam diri gue. Gue bercerita sama Tuhan itu apa adanya. Gue gak peduli orang lain mau bilang apa, orang lain mau menghakimi apa. Gue tahu hati gue gak begitu, gak seperti penilaian buruk mereka yang seakan-akan dikit-dikit kok minta sama Tuhan. Dalam hati gue, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Ciptakan ketergantungan. Kalau gak sama Tuhan, kan nanti kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Itu lebih buruk. Apalagi bergantung pada orang-orang di dunia ini. Siapa yang menaruh percaya pada manusia, siapa yang berharap pada manusia, cenderung dikecewakan. Ya mending gue percaya sama Tuhan. Tuhan gak pernah kecewakan gue. Bukan berarti Tuhan selalu jawab iya. Sekalipun Tuhan jawab tidak, gue masih tetap percaya bahwa itu adalah suatu kebaikan buat gue. God, I trust fully. Kalau Tuhan bilang enggak, dan gue pun tutup mata akan hal-hal buruk yang orang pikirkan tentang gue. Hindari toxic people. Jadilah orang yang tulus, berbuat baik pada semua orang. Gue ada hari ini karena orang-orang yang berjasa dalam hidup gue. Karena Tuhan kasih jalannya yang terbaik buat gue. Gak mudah sampai bertahan di pertengahan tahun ini. Tahun yang penuh dengan air mata. Tahun yang penuh kehilangan. Tahun yang mengajarkan kita semua untuk lebih menghargai orang-orang terdekat kita. Bahwa kehadirannya sangat berharga buat kita. Karena ketika mereka pergi, hanya ada kenangan yang tersisa di dalam hati kita. Semakin hari, keadaan semakin menakutkan. Situasi yang gak membaik. Banyak orang di luar sana yang berjatuhan. Banyak yang harus kehilangan orang-orang tersayang yang mereka kasihi. Terlihat menakutkan, bukan? Akhir-akhir ini pun suara sirine ambulan di mana-mana. Bendera kuning berkibar di depan pagar rumah. Berita orang sakit yang bergantian setiap harinya. Sedih banget hati ini melihatnya. Apakah kita menyadari bahwa itu teguran dari Tuhan? Mungkin yang gue sampaikan saat ini hanya sebatas kata dan kalimat. Tapi please, kita bertahan ya. Percaya ya, Tuhan lagi sayang sama kita. Tuhan lagi baik sama kita semua. Walaupun gue tahu ada yang sudah di atas batas kekuatannya. Untuk tetap bertahan sampai hari ini. Yakin bahwa kesakitan terhebat ini
akan jadi kesaksian yang luar biasa dalam hidup kita. Sebagian dari kita mungkin bertanya, Tuhan, mengapa keadaan seperti ini? Kapan semua ini berakhir? Kenapa ini semakin menakutkan? Apakah kami sanggup? Sepertinya kita semua bertanya perihal itu. Percaya bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk tetap di jalannya, untuk tetap lebih dekat dengannya. Dia sedang mengerjakan sesuatu untuk kemuliaannya, sesuai dengan waktunya. Percayalah, Tuhan memakai proses yang menyakitkan ini untuk membentuk hidup kita. Yakin bahwa ini akan terlewati, bahwa ini mampu kita lewati. Sekarang kita banyak yang berserah sama Tuhan. Tuhan tahu kita mampu. Percaya, belajar setia dengan proses yang ada. Ikuti sampai selesai. Kapasitas kita ini sedang di-upgrade untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Proses sebenarnya hanya menunggu waktu Tuhan. Kadang, pernah gak sih kita berpikir sebagai manusia, kalau kita bersyukur cuma pas keadaannya lagi enak, pas keadaannya lagi di atas, pas keadaannya lagi menerima. Tapi bisa gak sih kita bersyukur pas keadaannya kita lagi susah, pas keadaannya kita lagi sakit, pas keadaannya kita lagi terpuruk, pas keadaannya kita lagi sedih? Bahkan di saat seperti ini, saat kejadian, bahkan keadaan yang lagi gak memungkinkan ini untuk kita bersyukur, saat kita harus mengikhlaskan dengan berat hati apa yang sudah terjadi, apa masih bisa kita belajar bersyukur? Mulai detik ini, Tuhan udah kasih, Tuhan udah baik sama kita melalui tegurannya. Belajar untuk mengasihi diri sendiri, belajar untuk mengampuni orang lain. Mungkin kedengarannya ini sulit, tapi hanya orang-orang hebat yang mampu menerima, yang mampu menjalaninya, yang mampu untuk berserah, yang mampu untuk bersyukur sampai detik ini. Ya, itu yang gue rasakan kembali pada saat ini. Gue kehilangan orang yang gue sayang di tahun-tahun ini, di tahun 2021 ini. Gue kehilangan orang-orang terkasih gue kehilangan orang-orang terdekat gue. Dan akhirnya pun gue berserah lagi. Gue memperkuat iman dan imun gue, percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup ini, yang gak akan pernah ada habisnya. Karena banyak hal-hal yang harus gue syukuri lagi, yang harus kita syukuri lagi. Contohnya, bersyukur masih dikasih sehat, bersyukur masih dikasih nafas sampai detik ini, bersyukur masih punya rumah, bersyukur masih punya keluarga, orang-orang sekitar, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan sama kita tanpa kita sadari. Berkali-kali gue bilang sama diri gue sendiri, ke keluarga gue, ke teman-teman gue, bahkan ke semua orang yang lagi dengerin story gue ini, yuk, apa sih yang mau dicari di dunia ini? Yuk, kita banyakin bersyukur, kita banyakin berserah, kita dekatkan diri lagi kita sama Tuhan. Yakinkan bahwa gak ada lagi di dunia ini yang membuat kita gak bersyukur. Berserah akan segala hal-hal baik menurut skenarionya, tanpa pengecualian. Karena
gue pun terlahir bukan siapa-siapa. Gue gak punya apa-apa, gue gak bisa apa-apa, gue gak bisa melakukan apapun. Tapi gue percaya bahwa gak ada desakan gue, gak ada alasan gue untuk menyerah, berjuang, walaupun kecil peluang yang akan gue dapat. Sampai pada akhirnya, perlahan Tuhan buat gue mengerti setelah kejadian pada tahun ini. So, it is alright God, it is okay, I trust you. Gak ada pikiran buruk lagi, gak ada pikiran negatif lagi sampai saat ini. Karena gue akan menyelesaikan apa yang sudah gue mulai. Level up. Ketika gue bisa ikhlas, ketika gue bisa bersyukur, ketika gue bisa sabar, ketika gue yakinkan diri gue dan untuk terus berjalan ke depan, Tuhan akan bantu itu. Tuhan panggil kita buat jadi berkat untuk semua orang. Kita berproses menjadi lebih baik setiap hari, itu bukan karena ingin memenuhi ekspektasi orang lain, tapi karena kita berhak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita tidak sama seperti di masa lalu. Kita gak pernah tahu seberapa hebat Tuhan bisa mengubah kondisi sampai akhirnya gue bertecak kagum sampai saat ini. Karena kebaikan-kebaikannya. Oh, ini maksud Tuhan. Indah banget rencananya ya. Walaupun harus banyak kerikil-kerikil, harus kehilangan orang-orang terdekat gue. Izinkan untuk menunggu waktunya. Yang tidak gue pernah pikirkan itu yang Tuhan kerjakan sampai saat ini. Sekali lagi, gue mau mengajak teman-teman sekalian untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk lebih percaya, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih bersyukur lagi akan hal-hal baik yang terjadi atas hidup ini. Yuk kita bersyukur, jangan pernah kita membenci, harus jadi orang yang termaafkan. Tuhan akan kasih apa yang kita butuhkan, bukan perihal yang kita mau. Inilah saatnya let go. Belajar rest, jangan khawatir. Let go and let God. Biarkan Tuhan yang ambil alih semua masalah kita. Biarkan Tuhan yang ambil alih semua apa yang terjadi atas hidup ini. Mereka yang berdiri setelah dihantam badai tidak akan pernah terusik oleh gerimis, karena kita adalah penyembuh terbaik bagi diri kita sendiri. Goal kita bukan untuk hebat di dunia, bukan untuk hebat untuk orang-orang sekitar. Stay true to yourself, to people around you, to God.